Setiap tahun, visi misi paslon presiden dan wapres selalu berbeda, selain tentunya ada beberapa titik yang sama. Sekuat apa visi misi presiden dan wapres berpengaruh untuk Masisir? Jadi sekuat apa berpengaruh untuk Masisir? Lalu bagaimana seorang pemimpin menyikapi kondisi Masisir yang digiring visi misi setiap presiden wapres PPNI yang berubah setiap tahunnya? Baik, itu pertanyaannya. Cukup jelas pertanyaannya? Baik. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan bagi kita semua, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah bersama, bisa duduk bareng di sini di Wisma Nusantara, tidak lain untuk melaksanakan uji integritas kandidat Capres dan Cawapres PPNI Mesir tahun 2020 dan 2021. Yang sama-sama kami hormati, di sini ada abangda kita, ada Bang Zakir Rashid, dan juga ada Bang Saiful Milah, ada saudara moderator, saudara Raihan, dan juga teman-teman dari panitia, dan juga dari tim pemenangan Farhan Rifki. Terima kasih semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu kita harapkan nikmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat beriringkan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama, sebelum kami menyampaikan visi dan misi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata yang mengenai kondisi kita pada saat ini. Jujur, dari kami sendiri turut berbelasungkawa kepada korban-korban yang memang terkena ataupun mendapat musibah dalam pandemi corona ataupun COVID-19, bahkan dari keluarganya ada yang sampai meninggal. Kami, terkhusus saya sendiri, ikut berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah bagi para medis, kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua medis. Kalian menjadi garda terdepan kami saat ini. Kalianlah pahlawan kami pada hari ini. Kami bersama tim medis, terima kasih atas sumbangsih dari teman-teman medis memperjuangkan nyawa ataupun manusia yang memang itu menjadi titik fokus kita pada saat ini. Terima kasih. Oke, langsung saja masuk dalam pemaparan visi misi. Di sini kita udah membuat PowerPoint. Salah satunya yang pertama adalah CV yang kita pasang, yang tadi udah dipaparkan juga oleh saudara moderator. Di sini ada CV dari saya sendiri, Farhan Aziz Wildani, perkenalkan. Dan juga ada wakil saya, Rifki Ramdhani, yang tadi juga dari CV-nya sudah disebutkan oleh teman moderator. Mungkin lanjut saja, Pak. Oke. Masuk dalam pembahasan visi dan misi. Mungkin ini yang akan menjadi fokus kita ataupun yang akan kita bawa dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama adalah dalam visi itu kita membagi 2 hal. Yang pertama fokusnya pada individualisme, dan yang kedua fokusnya kepada organisasi yang akan kita bawa 1 tahun ke depan. Terwujudnya lingkungan pelajar dan mahasiswa yang berakhlakul karimah, intelek, inovatif, dan berjiwa sosial tinggi. Itu poin kita yang pertama, yang lebih fokus kepada individualisme. Dan poin yang kedua, serta terwujudnya PPMI yang transparan dan berkontribusi nyata.
Itu adalah titik fokus kita. Yang kedua, untuk organisasi yang akan kita bawa, yaitu Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir. Lanjut saja, Pak. Latar belakang pemilihan visi dan misi yang akan kita bawa, salah satunya adalah terwujudnya lingkungan pelajar dan mahasiswa Indonesia Mesir yang berakhlakul karimah. Kenapa di sini kita memakai kata-kata lingkungan? Karena kita sekarang hidup di dalam lingkungan yang di situ hidup manusia, di mana keseharian kita tetap bersosialisasi kepada manusia tersebut. Kita ingin untuk 1 tahun ke depan, khususnya dari PPMI Mesir sendiri, ingin menjadi kedua hasanah, yang itu bermula dari kita, khususnya dari Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjadi kedua hasanah. Kita ingin menjadi contoh. Ini adalah tolak ukur kita sebelum kita bisa memberikan contoh ataupun panutan kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah membangun jejaring intelektual yang bermanhaj azhari serta tanggap terhadap isu-isu nasional maupun internasional. Kenapa kita angkat ini dalam misi kita? Kita adalah mahasiswa, kita harus mempunyai jiwa yang kritis, kita harus mempunyai sikap atas isu-isu yang beredar sekarang. Yang sekarang ini adalah lagi COVID-19, berarti mau nggak mau kita sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai pandangan tentang hal tersebut. Entah itu dari segi agama, entah itu dari segi kesehatan, entah itu dari segi sains dan yang lain-lain. Itu yang akan menjadi titik fokus kita. Isu-isu yang akan beredar di sini, entah itu ranahnya nasional ataupun internasional, yang nanti akan kita keluarkan sebagai sikap kita ketika isu itu bermunculan, seperti itu. Selanjutnya, ada juga misi yang kita bawa tentang ingin menjadikan dan memaksimalkan PPMI Mesir sebagai fasilitator pengembang minat dan bakat. Kita rujuk kembali bahwasannya salah satu fungsi dari PPMI Mesir adalah sebagai fasilitator. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf kepada teman-teman semuanya, pada umumnya mahasiswa dan khususnya kepada teman-teman yang hadir di sini. Untuk 1 tahun ke depan, mungkin kita akan meminimalisir event-event yang akan dihadirkan ataupun yang akan diadakan oleh PPMI Mesir. Karena kita sifatnya hanya sebagai fasilitator yang sebenarnya itu semua sudah ada di elemen-elemen mahasiswa yang ada. Kita punya kekeluargaan, kita punya afiliatif, kita punya alma mater. Saya sangat yakin bahwasannya elemen-elemen yang ada di mahasiswa pasti punya kajian sendiri, pasti punya sekolah menulis sendiri, pasti punya grup sendiri yang itu memang untuk meningkatkan bakat-bakat mahasiswa yang kita punya. Maka kami PPMI Mesir hanya ingin menjadi fasilitator saja. Dan ini akan masuk ke dalam program yang akan kita bawa untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya, ingin mewujudkan lingkungan mahasiswa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi serta menanamkan rasa kepedulian. Misi kemanusiaan yang kita bawa pada hari ini untuk esok hari dan 1 tahun ke depan adalah misi kemanusiaan. Kita ingin meningkatkan jiwa sosial yang tinggi kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Saudara Pran, mohon maaf, waktu tinggal 1 menit lagi. Kami akan tambahkan selama 3 menit, jadi mohon dipercepat. Oke, Pak, siap Pak. Mungkin kita percepat. Oke, setelahnya ingin menjadikan PPMI Mesir yang terbuka dan transparan mengenai perihal keuangan. Kami tekankan pada hari ini, silahkan insya Allah pada 1 tahun ke depan tentang masalah keuangan kita akan selalu terbuka. Salah satunya adalah kita ingin semua mahasiswa, semua anggota ataupun masyarakat PPMI Mesir memiliki rasa kepemilikan kepada PPMI Mesir, salah satunya dengan cara transparan yang akan kita sajikan kepada teman-teman semuanya. Dan yang terakhir adalah kita ingin lebih berfokus kepada hal kesehatan dan juga keamanan, karena jujur 1 tahun ke depan kita ingin lebih berfokus kepada hal-hal yang fundamental
yang sebenarnya itu adalah PR kita bersama. Maka dari itu kami ingin mengajak teman-teman semuanya, semoga dalam visi misi yang akan kita bawa semuanya dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan kalian semua Masisir, kita tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Mungkin kami lanjutkan sedikit. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, pertama, hanya ingin menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi, hanya ingin menguatkan bahwasanya kemana PPMI tahun ini akan dibawa oleh Farhan Rifki. Kami akan membawa PPMI tahun ini kepada arah memegang hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar yang ada di Masisir, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ingin lebih berperan sebagai pengayom dengan cara merangkul semua elemen yang ada. Untuk mewujudkan perkara ini, maka kami menghasilkan atau menawarkan kepada Masisir semua 5 program kerja utama kami. Yang pertama ada kami namakan sebagai formasi, Forum Silaturahmi Seniman, Aktivis, dan juga pakar keilmuan yang ada di Masisir ini. Dengan bekerja sama dengan berbagai macam elemen, bekerja sama dengan afiliatif kekeluargaan semuanya, kita kumpulkan di dalam satu forum. Kemudian yang kedua, pusat data. Ini adalah masalah kita semua, kita tidak tahu berapa jumlah data sebenarnya mahasiswa Mesir itu. Baik yang masih ada di Mesir maupun yang sudah pulang. Kita berusaha untuk memusatkan data itu, ya kita namakan dengan pusat data atau big file yang dimiliki oleh PPMI. Kemudian yang ketiga, kita ingin membangun Sihatuna. Sihatuna yaitu program kesehatan dalam berbentuk kampanye, kesehatan, kemudian alokasi dana kesehatan merupakan puncak daripada program Sihatuna kita. Insya Allah nanti seiring dengan berjalannya diskusi ini kita akan kaji lebih mendalam program-program kerja kami ini. Kemudian ada juga pembekalan alumni dari berbagai aspek, bukan hanya di bidang agama, juga kita akan menyentuh ekonomi, kita menyentuh bisnis dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, gerakan wakaf buku. Gerakan wakaf buku secara sederhana yang ingin kami sampaikan adalah Mesir, Al-Azhar khususnya terkenal dengan wakafnya yang sangat luar biasa. Ini kita ingin salurkan kepada mahasiswa yang ada di Mesir, gerakan wakaf kita itu mengikuti Al-Azhar seperti apa. Nah, mungkin dalam salah satu bentuk contoh berbentuk buku. Sekali lagi, insya Allah program kerja dan visi misi yang disampaikan tadi, mari kita akan kaji di dalam diskusi kita yang akan kita lakukan selanjutnya. Selebihnya, saya mengucapkan juga terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, bisa tepuk tangan terlebih dahulu untuk paslon kita.